Baik, cara membuat latar belakang. Kali ini pertemuan kuliah kita adalah merumuskan latar belakang. Latar belakang masalah. Jadi sebelum masalah itu ada ilustrasi namanya, ada gambaran yang mengapa masalah itu muncul. Inti ataupun core dari penelitian adalah problem, masalah. Nah, masalah inilah yang sebenarnya menjadi fokus dalam penelitian, inilah yang mau dipecahkan. Nah, sebelum dia masuk ke situ, ada latar belakang ilustrasi yang melatarinya. Nah, sebelum saya masuk ke sini kan, yang disebut masalah itu apa? Itu dulu harus clear. Yang disebut masalah itu adalah sesuatu yang apa kira-kira? Yang tidak tuntas. Sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum teratasi. Sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya terjadi. Itu masalah. Itu harus konkret betul nanti. Nah, kalau saya katakan dalam teori ya, investasi itu bisa dalam teori apa teori investasi itu? Teori makro kan? Oke, saya pakai teori makro. Investasi bisa memacu pertumbuhan. Atau dengan bahasa lain lebih lugas. Investasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. So, saya ganti kalimat lain lagi. Investasi berimplikasi pada ekonomi bisa bertumbuh. Saya baca koran tadi, atau ya tadi pagi, investasi meningkat di daerah X katakanlah. Saya lihat halaman sebelahnya lagi, pertumbuhan ekonomi turun. Pertanyaannya, itu masalah atau bukan? Masalah, Pak. Masalah ya. Ada sesuatu yang tidak tuntas. Ada sesuatu yang kontradiktif. Ada sesuatu yang di mana yang harus diselesaikan ini? Ada persoalan. Tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh teori, yang diajarkan oleh teori. Oke. Pertumbuhan ekonomi merupakan, yang lain lagi ya, pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi dari barang dan jasa. Itu teorinya. Semakin tumbuh ekonomi, semakin bertambah barang dan jasa. Dengan kata lain, yang dikatakan ekonomi bertumbuh itu adalah pertambahan barang dan jasa. Itu salah satunya. Oke. Pertambahan barang dan jasa itu menunjukkan pendapatan nasional. Itu kan teori makro kan? Yang dikatakan produk domestik regional, produk domestik bruto. Itu kalau negara Indonesia. Kalau di negara itu, kalau di daerah produk domestik regional bruto. Pendapatan bertambah, ekonomi tumbuh. Oke. Dari sisi lain kita baca berita lagi di waktu yang sama. Kemiskinan meningkat. Ekonomi tumbuh, kemiskinan meningkat.
Tumbuhan ekonomi kan pendapatan naik. Justru kemiskinan meningkat. Ini masalah atau bukan? Masalah atau bukan? Ada yang bisa jawab? Iya, masalah. Tentang kemiskinan meningkat tadi, Pak. Iya. Masalah, Pak. Iyalah. Kalau misalnya tentang kemiskinan meningkat, masalah. Iya. Harusnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga turun. Berkurang. Berarti di mana masalahnya? Itu yang mau kita selidiki. Di kemiskinan. Itulah yang kita teliti. Pakai metode apa nanti? Itu terserah pendekatannya dari mana. Nah, itu sedikit dari kita mengenal masalah. Nah, sebelum masuk masalah itu, ada latar belakang. Tadi kan cerita tadi. Cerita pertumbuhan ekonomi, cerita tentang kemiskinan, cerita tentang investasi. Kalau bisa tunjukkan angkanya. Di sini harus clear. Harus jelas benar. Ya. Harus jelas. Nah, uraikan, kalau bisa tunjukkan datanya, berapa investasinya, berapa angka kemiskinan. Itu baru satu ya. Baru satu masalah sedikit aja, baru investasi. Teori apa saya pakai? Teori makro. Masih banyak lagi. Ya kan? Nah, ini harus diuraikan di sini dengan jelas dan harus peka ya. Jadi harus bisa menemukan yang dinamakan isu. Nah, sekarang kita kerucutkan. Topiknya tadi topik apa? Topik makro. Temanya, subtemanya adalah subtema bagian dari makro apa? Investasi atau pertumbuhan ekonomi. Itu subtema. Nah, dari subtema ini baru Anda jadikan judul nanti. Maka diuraikan di sini sedikit-sedikit. Nah, ini menariknya, ya kan? Ini harus diuraikan. Jadi latar belakang ini menunjukkan bagaimana masalah itu nanti kita rumuskan. Jadi Anda tulis bab 1, dia 1 Romawi ini ya. Tulis 1.1, tidak pakai spasi. Ini each capital, each word. Nah, kapitalnya di pertama, kata kedua kapital, kata ketiga kapital. Oke, ini masuk paragraf ke dalam. Tulis seperti itu ya. Tulis diuraikan minimal di sini sekitar 5 paragraf. Kalau bisa ada tabel, ada angkanya, lebih bagus. Bisa mendukung masalah itu. Kita bisa menunjukkan dengan jelas, dengan fakta-fakta dan data yang ada. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Bapak Fitriadi udah masuk, Pak. Oh, udah masuk ya. Oke, saya tuntaskan sedikit lagi ya. Cara membuat latar belakang masalah, cari tahu semua hal detail dari masalah yang ditulis, cari tahu faktanya, temukan fokus masalah. Anda fokus di mana? Di sebab atau di akibat? Investasi adalah penyebab. Akibatnya adalah kesejahteraan. Kalau tidak sejahtera, miskin. Investasi secara teori bisa mensejahterakan. Temukan fokus masalah, nanti kasih solusi. Kalau udah dapat kesimpulannya. Dan itu nanti rekomendasi. Jadi di sini sudah terlihat di latar belakang ya. Oke, itu latar belakang. Kemudian baru kita masuk ke dalam sistematikanya. Itu dia harus ada referensi. Referensi terbaru. Jangan Anda tunjukkan kemiskinan ataupun investasi tahun 70-an. Pakai artikel lama. Artikel kapan nih? Artikel tahun 1992. Nah, udah lahir kalian tuh? Belum kan? Nah, jangan ya. Jangan seperti itu. Teori yang bisa menjelaskan juga teori-teori yang terbaru. Ilmu ekonomi terutama social science itu berkembang cepat. Berbeda nanti dari eksat itu dia
Memang sangat sistematis dan lebih mengkerucut. Kita melebar tak kemana-mana. Jadi jangan sampai salah ambil teori lama-lama yang udah orang nggak pakai lagi. Dipaparkan suatu isu yang jelas. Jadi saya ungkapkan pertanyaan, jelas kan? Miskin, investasi, jelaskan itu sejelas-jelasnya. Baru nanti kita masuk ke dalam bagaimana merumuskan kalau sudah ini ditulis dengan jelas. Saya harapkan Anda menulis nanti latar belakangnya terus dan masukkan ke Google Classroom sebelum pertemuan minggu depan saya baca. Saya mau melihat bagaimana Anda menulis ini. Ambil 2 isu saja. Boleh mikro, boleh makro, internasional, boleh. Saya kira itu nggak perlu panjang-panjang ya. Untuk tulis latar belakang Anda udah bisa. Nanti lihat lagi video ini, oke, enak, dan baca yang banyak ya. Perkuat literasi Anda. Baik, selamat datang Pak Fitriadi. Selamat bergabung. Baik Pak Helmi, Pak Dr. Helmi, terima kasih undangannya. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau bergabung ya dengan adik-adik ini. Ini dari UMT, ini kami seangkatan nih Pak Fitriadi. Oh iya. Cuma saya lebih awet sedikit dari Pak Fit ya. Oke, Pak Fit. Pak Fit ini dia dari S1-nya teknik Universitas Gadjah Mada, kemudian di S2-nya di USU Universitas Sumatera Utara, dan S3-nya sekarang sedang jalan Pak ya. Ya. Di Universitas Trengganu. Wah, sedang menulis sekarang nih. Baik, tanpa memperpanjang kata, kita dengar motivasi dari Pak Fit ini ya. Dan juga di sini ada adik-adik kita nih sedang mau melanjutkan studi pertukaran pelajar, bukan melanjutkan studi ya, pertukaran pelajar UMT dan itu ya. Pak Putra juga nanti, Pak Jumadil Putra. Coba kenalkan diri dulu, siapa tuh orangnya? Nisa Suryani ada, dan Yohana Puspitasari. Mereka dua-dua itu. Insya Allah nanti akan ke sana. Dan teman-teman lain akan belajar banyak di sini. Manfaatkan, ini motivator yang luar biasa nih Pak Fit nih. Baik Pak Fit, tanpa memperpanjang kata, tempat dan waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Fitriadi, STMT. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Helmi sangat berlebihan ngomongnya ya. Kalau bahasa gaul lebay ya. Lebay sekali ngomong tentang saya. Baik, yang UMT berapa orang ya yang ada di dalam ini? 2 orang Pak. Saya Boleh. sama Irwan. Oke, sekarang sudah kuliah di UMT atau dari ekonomi ke UMT, bagaimana? Dari ekonomi ke UMT Pak. Oh, bukan deh, mahasiswa UMT kemari, bukan ya? Bukan Pak. Oke, baik. Jadi biar jelas seperti apa ya. Berarti ini adalah semua mahasiswa utuh yang ada di dalamnya, nanti akan terjadi pertukaran mahasiswa ke UMT ya. Oke, baik. Beberapa hari yang lalu Bapak ketemu, walaupun sebelumnya sering ketemu dengan Pak Dr. Helmi, kami sering diskusi. Kalau kami diskusi itu selalu diskusi panjang lebar terkait dengan, ya berarti jadi luas ya, karena panjang lebar ya. Jadi diskusinya menjadi panjang dan lebar sehingga ketemulah luas. Nah, panjang itu berarti itu adalah salah satu cara yang tadi Pak Helmi sudah menyampaikan bagaimana kita menemukan atau mengidentifikasi masalah. Nah, di akhir diskusi Bapak mengatakan kepada Helmi, kalau saya diizinkan Pak Helmi, saya masuk ke ruang Pak Helmi, saya akan memberikan sebuah motivasi bagaimana sebenarnya agar adik-adik ini punya komitmen itu membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk apapun. Bisa karya tulis ilmiah yang nanti keluar dalam bentuk artikel ilmiah atau paper yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, atau karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang mungkin nanti setelah dibuat skripsi dibuat artikel lagi yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, atau tidak dipublikasikan, cukup di perpustakaan kita saja. Karena pekerjaan itu ternyata tidak sulit bagi adik-adik melakukannya. Membuat skripsi adalah bukan pekerjaan yang sulit. Tidak ada yang sulit membuat skripsi itu.
Kalau pekerjaan membuat skripsi atau melakukan penelitian itu sulit, maka tentu saja Bapak dan Pak Helmi tidak berada di sini. Maka kami sudah WO duluan saat kami S1. Sehingga Pak Dr. Helmi selesai dia S3 karena memang harus melakukan kegiatan penelitian yang membuat skripsi walaupun namanya berbeda. Disertasi, tesis, dan sebagainya. Nah, kenapa Bapak sebutkan tidak sulit? Nah, kata kunci pertama pada saat kita membuat skripsi, kata kuncinya tadi Pak Helmi, Dr. Helmi sudah menguraikan tata tulis apa yang harus dilakukan. Bapak akan memulainya bagaimana, kata kuncinya. Kita tidak usah bicara judul dulu. Kalau dari awal kita sudah ketemu judul, kita terpatron dengan sebuah judul itu. Kita menjadi sempit pikiran kita. Sering sekali mahasiswa, bukan hanya adik-adik, kami pun dulu pada saat masih S1, judulnya apa? Padahal kita nggak usah berpikir judul, biarkan nanti sambil berjalan dengan dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing kita nanti yang akan mengarahkan kira-kira tema atau judulnya yang tepat apa, judul yang tepat atau apa. Tapi kita harus menentukan dulu kita ini mau kemana. Tadi Pak Helmi sudah menyebutkan bahwa ada apakah nanti adik-adik mau ke makro, mau ke mikro atau internasional. Jadi itu dulu yang harus kita mau mencari masalah. Masalah yang mau kita kaji itu ada di mana? Itu yang penting harus kita tentukan. Nah, jadi yang penting pertama adalah minat kita itu kemana? Adik-adik punya minat apa? Semester 1 sampai dengan semester ini, nah ini semester 5 ya adik-adik, mata kuliah atau semester 7? 5 ya. Semester 5 ya. Semester 1 sampai dengan semester 4, adik-adik diberikan materi kuliah yang sifatnya teoritis, itu adalah bimbingan untuk menggiring atau menuntun adik-adik memilih minat tadi. Sekarang adik-adik sudah punya minat masing-masing. Nah, minat itu tolong dipegang kuat agar adik-adik bisa menjadi lebih fokus. Karena mencari masalah itu fokusnya di situ. Kalau nanti Bapak meminta salah seorang adik-adik, tolong adik-adik cari masalah, tolong adik-adik pergi ke suatu tempat. Pasti adik-adik akan tanya ke Bapak, Pak, tempatnya di mana, Pak? Nah, kan tempatnya, maknanya adalah walaupun Bapak bilang tolong pergi keluar, tapi adik-adik harus tanya dulu tempatnya di mana. Bapak belum bilang cari apa yang harus dicari, kan belum bilang, tapi tolong pergi ke satu tempat. Jadi itu penting sekali, dan langkah awal kita pada saat kita menemukan masalah. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah kesulitan hampir semua mahasiswa di mana? Kesulitan semua mahasiswa itu tidak mau menulis. Kami dulu pada saat masih S1, kami nggak nulis-nulis. Padahal pada saat yang kan menulis pertama yang paling susah ditulis kan latar belakang. Andaikan bab latar belakang itu ada di bab akhir, mungkin selesai sudah skripsinya. Kira-kira kalau kita mau balik dari sisi yang berbeda. Tetapi latar belakang itu ya memang harus di awal. Di situ memang kata kunci penelitian kita. Sehingga dari sanalah keluar masalah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana adik-adik mencari masalah? Mungkin tadi Bapak tidak ikut di awal, apakah Pak Helmi sudah mengatakan sebenarnya masalah itu apa? Nah, bagaimana kita mencari kalau nanti Nisa ya, dengan siapa nanti yang akan ke UMT ini, Bapak kelupaan bawa kacamata, jadi harus ngintip-ngintip nih, agak susah melihatnya. Jadi pada saat kita mencari masalah, pada saat kita harus mencari masalah, kata kunci pertama itu masalah itu apa? Apa itu masalah? Ya nanti kalau perlu pakai slide ya Pak pakai slide, tapi menurut bab slide Pak Helmi tadi sudah mewakili. Pak hanya mencoba menguraikan masalah itu apa? Masalah. Tadi mungkin Pak Helmi sudah. Masalah itu sesuatu kondisi yang berisikan kesenjangan. Jadi kalau adik-adik sudah punya minatnya kemana, ekonomi internasional, ekonomi makro, ekonomi mikro, ya bagian dari bagian mungkin mau masuk ke pertaniannya lagi, atau mau masuk ke desa, atau mau masuk ke perkantoran, adik-adik sudah punya sebuah kajian yang direncanakan. Nah, yang pertama adalah harus adik-adik lihat masalah itu apa? Suatu kondisi di mana di sana terdapat kesenjangan.
muncul kata baru. Mungkin bagi adik-adik yang sudah mendengar kata kesenjangan, adik-adik paham apa pengertian kesenjangan itu. Dah, Bapak dengan Pak Helmi senjang. Dilihat dari sisi tingkat pendidikan. Pak Helmi sudah selesai doktor, Bapak belum selesai doktor. Dilihat dari sisi postur tubuh, Bapak juga senjang dengan Pak Helmi. Bapak lebih berat, lebih gemuk dibandingkan dengan Pak Helmi. Ya, kalau ganteng ya jelas senjang. Pak Helmi jauh lebih ganteng dibandingkan dengan Bapak. Kira-kira ada kesenjangan di situ. Ya, ada kesenjangan. Nah, sekarang itu dulu penting. Itu penting, itu kata kunci pertama dulu. Pada saat kita mau cari masalah, lihat dulu kesenjangan. Pertanyaan kita adalah senjang itu apa? Beda. Sesuatu yang beda, tinggi, rendah, panjang, pendek, besar, kecil. Itu dulu senjang. Ada yang beda, belum kita lanjutkan pernyataan kita. Ada yang beda. Artinya adalah pada saat kita menemukan sesuatu, melihat sesuatu, ada yang beda, ada yang senjang, kemungkinan di situ ada masalah. Kemungkinan, karena pernyataan Bapak belum Bapak lanjut. Kemungkinan di situ ada masalah. Kita lanjut. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan Pak Helmi yang sudah selesai doktor tadi, Bapak yang belum selesai, tubuh Bapak lebih gemuk daripada Pak Helmi lebih ganteng daripada Bapak, perbedaan kesenjangan itu menimbulkan ancaman, menimbulkan kerawanan, menimbulkan hambatan terhadap sebuah objek atau nanti terhadap sebuah sistem. Kalau Bapak sering menyebutkannya sistem. Sistem itu di mana atribut-atribut yang lain akan berada di dalamnya. Misalnya Bapak contohkan ya, kita mau mengkaji sebuah, Bapak coba contohkan paling sederhana. Ini Bapak sedang mengajar, Pak Helmi sedang mengajar, adik-adik sedang mendengar mengajar. Sistem pembelajaran. Ada komponen sistem di dalamnya, ada dosen Bapak dengan Pak Helmi, ada mahasiswa di dalamnya yang juga komponen dari sistem, ada peralatan yang kita gunakan agar pembelajaran itu menjadi lebih baik, ada bahan baku yang dipakai agar pembelajaran itu menjadi baik. Itu komponen sistem. Pertanyaannya adalah perbedaan tadi mengancam sistem enggak? Mengganggu sistem enggak? Menghambat sistem enggak? Sistem apa? Ya, komponen tadi berada di sistem proses belajar mengajar. Selama perbedaan Bapak dengan adik-adik dengan Pak Helmi tidak mengganggu sistem yang sedang ingin kita kaji, yang sedang kita menjadikan sebagai objek, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, tidak menimbulkan kerawanan, berarti di sana ada masalah. Sekarang pertanyaan kita berikutnya, Pak, gimana cara melihat bahwa itu mengganggu sistem? Gimana kita lihat agar itu mengancam sistem? Gimana kita lihat bahwa itu menimbulkan kerawanan? Yang paling mudah adalah setiap perusahaan atau setiap organisasi berdiri, karena nanti pasti adik-adik akan melakukan kajian. Kalau kajian adik-adik di dalam sebuah organisasi wilayah yang besar, mereka punya sebuah sistem. Kemudian sehingga sistem itu punya target atau output yang ingin dia kejar dalam kurun waktu tertentu. Apakah mereka mencapai target itu atau tidak? Kalau mereka mencapai target itu berarti tidak ada masalah dari sisi target. Tapi kalau ternyata tidak mencapai target, maka dianggap di sana ada masalah. Sudah masuk kita. Berarti menjadi penting itu. Begitu kita lihat ternyata terjadi tingkat pengangguran di suatu wilayah itu sangat tinggi. Tingkat pengangguran satu wilayah itu sangat tinggi. Tetapi begitu kita lihat ternyata pertumbuhan ekonomi di wilayah yang tingkat penganggurannya tinggi juga baik, berarti pengangguran itu tidak menjadi masalah dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi.
Kalau kita punya data itu, kan nanti kan akhirnya tadi Pak Helmi mengatakan bagaimana kita menulis, maka kita harus punya beberapa uraian. Nanti Bapak akan sampai ke sana. Bapak mungkin nggak lama, akan 15 menit saja untuk menguraikan bagaimana mencari masalah. Nah, bagaimana kita mendapatkan? Lihat datanya, bandingkan capaian dengan rencana, bandingkan realita hasil dengan rencana mereka, capaian mereka. Kita cek di mana ada yang salah. Itu dilihat dari sisi kesenjangan. Atau masalah bisa dilihat dari sisi ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Poin kedua. Atau poin ketiga, masalah bisa adik-adik lihat ada sesuatu yang tidak normal. Asal ada yang tidak normal itu berarti ada masalah. Contoh, normal. Jika ternyata kita keluar di jalan, adik-adik melihat ada orang yang nggak pakai baju, jalan sendiri-sendiri. Normalkah dia? Tidak. Mengapa? Mengapa tidak normal? Ya karena dia tidak pakai baju di orang ramai, di halayak ramai gitu, Pak. Oke. Yang orang lain memakai baju tapi dia tidak memakai baju. Oke, karena datanya cuma sedikit yang tidak pakai baju, sementara kita lazinya menggunakan Yang lain baju. dipakai baju. Kita balik ya. Andaikan yang jalan begitu, kalau adik-adik ke Bali, itu yang nggak pakai baju jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang pakai baju. Yang mana yang normal? Yang pakai baju. Kan? Udah mulai kan? Pernah ke Bali saya, Pak. Ayo ke Bali kita nanti. Saya belum pernah ke Bali. Ya, nanti saya ajak Pak Helmi ke Bali. Saya sudah beberapa kali ke sana. Ya. Karena lagi COVID nggak bisa saya ajak Pak Helmi nanti ke Bali. Nah, artinya adalah normal itu dilihat dari sisi data. Jika lebih banyak yang menurut kita itu tidak baik, maka yang normal itu yang tidak baik. Ini kita bicara data. Kita peneliti loh. Bukan mau menghukum bahwa kamu jahat, kamu jelek, enggak. Kita mau mencari masalah. Maka jika ada sesuatu yang tidak lazim, ya orang sering menyebutkannya, normal itu tidak lazim. Lazim itu kebiasaan. Ini kelas kita ada 13 orang dengan Bapak. Setiap kuliah 13 orang. Tiba-tiba satu hari kuliahnya 20 orang. Enggak normal. Normalnya lazimnya 13. Berarti ada masalah. Baru kita cari tahu masalahnya apa. Kita cari, kita identifikasi. Di sanalah peran metode kita gunakan. Mengidentifikasi itu. Itu cara mudah kita mencari masalah. Oke, izinkan saya kalau bisa share. Oh, izin, bisa. Alhamdulillah bisa ya. Izin sedikit saja agar Bapak paling mudah dulu pada saat Bapak S2 dulu. Ini yang tadi Bapak bilang, ini Bapak pikir nggak perlu. Ya, paling gampang begini caranya. Ini yang paling lazim, ini paling mudah nih rumus awal kalau kita mau melakukan identifikasi. Jadi ini pola Bapak yang Bapak lakukan selama ini sampai selesai. Adik-adik silahkan lakukan saja. Adik-adik buat pola 5W 1H. Caranya adik-adik pergi ke tadi kata kunci pertama, adik-adik sudah punya objeknya, jelas bidangnya, jelas konsentrasinya kemana. Kalau itu belum ada, sulit sampai kemari. Itu penting ya. Kalau enggak nanti kita jadi lihat kemana-mana. Pergilah, fokuslah ke satu tempat, banyaklah melakukan observasi, banyaklah membaca, banyaklah melihat artikel, banyaklah mengobrak-abrik skripsi orang ke perpustakaan. Nggak perlu lagi, adik-adik tinggal browsing di Google, internet sudah banyak perpustakaan, adik-adik tinggal lihat, buatlah daftar fenomena. Bapak ulang ya, masalah tidak bisa diidentifikasi dengan indera. Indera itu ada 5. Mulut, ya, lidah,
Untuk merasakan mata, untuk melihat telinga, untuk mendengar kulit, untuk merasakan, kemudian hidung untuk mencium. Tidak bisa dirasakan dengan indera masalah. Yang dirasakan dengan indera itu adalah fenomena. Sehingga yang kita tangkap fenomena atau gejala. Sehingga yang kelihatan, yang bisa dilihat, yang bisa kita baca, yang bisa kita cium, yang bisa kita raba, itulah yang kita angkat menjadi fenomena dengan melihat kesenjangan. Kemudian muncullah daftar masalah. Ini kita belum menulis, masih mencari masalah. Sebagai contoh begini, ini paling mudah. Kalau kita pergi dalam sebuah ruangan, ya, kita buat daftar fenomenanya. Ruangan kotor. Ciri-cirinya apa ruangan kotor? Muncul sampah. Pertanyaan kita berikutnya apa? Kenapa kita bisa bilang bahwa ruangan ini kotor? Karena sudah ada pembanding bahwa ada ruangan yang bersih. Kalau enggak, kita enggak tahu. Kan tadi kesenjangan kan, perbedaan kan. Ada kursi rusak, datanya ada 10. Ada ruangan panas. Dari mana tahu ruangan panas? Diukur dengan menggunakan sesuatu alat. Ada dinding yang bolong. Ini tangkapan fenomena semua. Ada cahaya yang terang yang membuat kita silau. Ada AC yang mati karena tadi panas. Ada ruangan yang sempit, AC-nya tidak hidup karena ruangan sempit sehingga panas. Jadi fenomena-fenomena yang kita tangkap tadi mengerucut ke dalam sebuah konsep masalah. Ya, fenomena ini mengerucut ke dalam sebuah konsep masalah. Maka kita gunakan 5W1H tadi. Mengapa ruangan kotor? Ya, kita jawablah karena OB tidak bekerja atau petugas yang membersihkan tidak kerja. Kita jawab. Masih gampang kita jawab. Mengapa OB nggak kerja? Karena tidak ada pengawasan pimpinan. Sudah mulai tinggi jawabannya. Apa yang terjadi jika ruangan kotor, perkuliahan terganggu? Ada kata kunci berikutnya yang muncul di sini, pengawasan. Ini kan nggak didapatkan di luar. Ini kan bahasa-bahasa ilmiah yang kita. Begitu kita sudah ketemu, semakin sulit kita menjawab pertanyaan kita sendiri, menunjukkan bahwa masalah itu kompleks, butuh kajian lebih lanjut. Ya, ini kalau kita lihat dari sisi masalah. Ya, nah sekarang masalah-masalah ini adik-adik tulis seperti yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi. Gimana cara nulisnya? Ya, yang pertama yang harus dituliskan latar belakang. Tadi Pak Helmi sudah bilang. Yang pertama harus adik-adik tuliskan latar belakang. Tuh. Bapak mungkin caranya beda dengan Pak Helmi. Kenapa kok ini penting kali? Mengapa membuat latar belakang itu penting? Jawaban yang paling mudah adik-adik lihat, karena dosen paling senang mengkritisi bagian ini. Karena dia di depan. Kan itu Bapak bilang tadi. Ini bahasa Bapak gunakan bahasa praktis, biar adik-adik paham. Karena Bapak orang teknik ya. Karena dosen pasti di sini. Karena itu pertama, kalau itu ada di akhir, mungkin dosen udah lelah dia. Itu kira-kira. Tapi ini di awal, mengkritisi bagian ini. Kenapa kok dia kritisi latar belakang? Kenapa? Kok dia bahasanya otak-atik, bolak-balik sampai 10 kali nggak ACC latar belakang, poin A. Tadi Pak Helmi sudah uraikan bagaimana cara menulisnya. Mengapa? Karena ini jawabannya. Yang lain kita kopas. Seringkali kita kopas landasan teori, seringkali kita kopas tinjauan teoritis, seringkali kita kopas metode orang punya. Tapi latar belakang itu punya adik-adik. Disinilah kekuatan penelitian, disinilah kita pahami. Makanya di sini kita tuang masalahnya. Jika kita sudah, makanya susah mahasiswa menulis. Nah, nanti ada cara kita menulis. Ada cara. Bapak mengharapkan adik-adik harus bisa membuat skripsi menggunakan tangan sendiri. Ngetik sendiri, ngarang sendiri. Bukan ngarang ya, menulis sendiri. Ya. Nggak ngarang dia. Menulis sendiri. Karena kalau adik-adik minta orang lain konsultan yang buatin, itu sama dengan cara adik-adik buat. Bahkan jauh lebih hebat adik-adik buat dibandingkan dengan konsultan itu.
Karena adik-adik diajarkan oleh dosen-dosen yang hebat, sementara konsultan itu sudah selesai duluan. Dulu Pak Helmi belum pulang, nggak ada dosen yang ngajarin cara menulis yang baik. Jadi mereka kopas juga. Ngapain kalian habis-habis uang sampai 3 juta, 5 juta, 10 juta untuk membuat skripsi, dan mereka itu melakukan copy paste yang ada di internet. Kenapa nggak adik-adik sendiri yang melakukan copy paste, membuat kemudian mengcopy paste ke dalam karya tulis adik-adik, sehingga telah jadilah bimbingan dengan dosen dan adik-adik paham apa yang adik-adik tulis. Daripada adik-adik buang-buang uang 3 juta untuk berikan ke mereka yang membuat skripsi, mending adik-adik yang buat dengan cara copy paste. Kalau Bapak lebih sepakat seperti itu untuk tahap awal, agar semua mahasiswa ekonomi pembangunan itu mulai memutus mata rantai pembuatan skripsi. Ya, Bapak tahulah banyak sekali muncul-muncul itu. Mengapa? Salahkah mereka yang membuat? Tidak. Yang salah siapa? Ya, nggak mungkin ada pengedar kalau tidak ada pemakai, ya kan? Oke, jadi ini penting ya, karena yang dia buat itu seperti ini. Ini Bapak lewati tadi, Pak Helmi sudah bilang. Nah, sekarang bagaimana fenomena tadi adik-adik tulis? Tadi Pak Helmi sudah nulis ini. Ini sudah nulis tadi. Sudah membuat tadi, Bapak mencuplik ke bagian oke di sini berarti. Ya, di sini ya. Nah, yang sulit itu di mana? Menulis latar belakang. Yang sulit itu menulis latar belakang. Ini nggak perlu kita baca. Yang sulit itu menulis latar belakang. Apa isi latar belakang? Isi latar belakang tadi Pak Helmi sudah uraikan. Isi latar belakang itu membuat menulis alasan. Misal contoh ya, kenapa Bapak ada di sini? Contoh ya. Ayo, judul tugas akhirnya adalah Pak Fitriadi ada di room 5314 ya, 5301. 5301. Ayo, kira-kira apa alasan-alasan yang membuat Bapak ada di sini, itu yang akan kita tulis di sana. Jadi menulis apa? Ya menulis bahwa pertemuan sebelumnya dengan Pak Helmi, mata kuliah persahabatan Bapak dengan Pak Helmi, faktanya. Jadi itu. Jadi latar belakang itu harus diisi dengan alasan kenapa fenomena tadi itu yang kita uraikan tadi, dinding bolong, dinding pecah, semuanya itu benar-benar terungkap gitu. Dan jika dinding-dinding itu bolong terus dibiarkan, apa yang terjadi? Sehingga latar belakang itu isinya adalah terkait dengan mengapa masalah itu begitu penting diangkat. Jadi kalau kita ingin menulis isi latar belakang itu, poinnya adalah kita harus buat mengapa masalah itu begitu penting kita angkat. Mengapa masalah itu begitu penting? Mengapa kok Bapak harus ada di sini? Itu kita uraikan dengan detail. Tulis saja dengan cara adik-adik. Itulah tugas kami dosen pembimbing, membimbing adik-adik sehingga jago menulis. Kan nggak mungkin adik-adik ketemu dengan Bapak, kalau Bapak pembimbingnya, ketemu dengan Pak Helmi, kalau Pak Helmi pembimbingnya, tulisan bahasa Indonesianya kan jelek. Pasti adik-adik akan rapikan. Tapi menulis pertama dengan out-outan dulu, dengan sembarangan dulu, itu penting. Sudah ada coretan-coretan kecil di laptop adik-adik terkait dengan masalah tadi. Mengapa masalah itu begitu penting? Mengapa Bapak ada di sini? Ya karena kemarin 3 hari yang lalu Bapak ngomong dengan Pak Helmi, 3 hari yang lalu itu di mana? 3 hari yang lalu itu ada di Calong, kemudian terjadi perbincangan yang cukup menarik. Kan sudah mulai kita utarakan apa yang ingin kita tulis. Sehingga untuk menguatkan mengapa harus ada di sini, untuk menguatkan masalah kita, itu harus ada fakta empiris, harus ada pendapat para ahli untuk mendukung masalah kita, harus ada pendapat para ahli. Mengapa harus ada itu? Karena mereka lah yang sudah mengeluarkan kajian-kajian sebelumnya. Ya pendapat para ahli ya paling bagus ya artikel ilmiah. Bukan berarti buku tidak baik. Ya selemah-lemahnya adik-adik ambil lagi deskripsi. Kalau adik-adik ambil deskripsi, tolong cek daftar pustakanya benar atau salah. Ya, jangan sampai di daftar pustakanya salah. Bapak pernah menemukan judulnya lain, di daftar pustakanya lain, nggak connect dengan judul kajiannya. Jadi penting itu adik-adik lihat. Maka kuatkan masalah itu dengan pendapat para ahli,
kuatkan masalah itu dengan fakta empiris, fakta dan data, sehingga muncullah fakta empiris yang bisa memperkuat masalah kita. Kemudian baru kita susul, kalau masalah ini kita biarkan terus-menerus, apa yang terjadi? Kalau dinding bolong kita biarkan terus-menerus, apa yang terjadi? Maka jika dinding bolong tidak segera ditempel, maka suara yang ada di luar akan masuk, binatang-binatang yang ada di luar, hewan-hewan yang ada di luar akan masuk ke dalam ruangan, sehingga membuat ruangan itu menjadi kotor, menjadi terganggu, debunya akan masuk. Kan sudah banyak kita sampaikan. Sehingga akan ini. Nah, sekarang berarti apa yang harus dilakukan untuk agar dinding bolong itu segera tidak bolong? Ya, berarti dia akan ditempel. Bagaimana cara menempelnya? Berarti kan kita sudah berpikir menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menempelnya? Apakah kita ambil lem dengan mengambil kertas, tempel dengan kertas? Berarti kita sudah berpikir metode penyelesaian. Pada saat kita sudah berpikir metode penyelesaian, berarti karya tulis kita sudah bagus. Sudah tahu metode apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Kalau Bapak haus, maka Bapak harus minum. Bagaimana cara minum? Banyak cara kan? Bisa ambil pipet, masukkan ke botol minum, sedot, atau langsung ambil gelas, tuangkan air ke gelas, minum. Itu metode untuk menyelesaikan masalah agar kita bisa minum. Solusinya minum, tapi agar bisa minum, banyak metode yang bisa dipakai. Jadi itu mungkin yang perlu Bapak sampaikan. Bapak yakin adik-adik mampu mencari masalah, Bapak yakin adik-adik mampu membuat skripsi sendiri, tak perlu dibuatkan oleh orang lain, bahkan oleh konsultan yang adik sama nggak kenal di mana kuliahnya. Kalau dibuat oleh alumni UTU, oke, tapi itu Pak Helmi belum pulang kuliah doktor. Mereka belum dapat materi metodologi penelitian dengan baik melalui Pak Helmi. Bahkan lebih ngawur mereka buat dibanding dengan adik-adik buat. Bapak yakin adik-adik bisa buat sendiri, hasil karya tulis adik-adik, skripsi adik-adik jauh lebih hebat dibandingkan dengan konsultan yang ada di luar itu. Ya, ayo kita putuskan mata rantai pembuatan skripsi di luar. 3 juta itu bukan uang kecil. 4 juta itu bukan uang kecil. 1 juta pun bukan uang kecil kalau biayanya segitu. Tetapi 1 juta itu bisa bermanfaat untuk adik-adik beli laptop, ya dan sebagainya, ngeprint dan sebagainya. Ilmu bisa adik-adik dapat. Kalau seterusnya adik-adik meminta orang untuk membuat, maka akan seterusnya dibuatkan oleh orang. Memang uang yang pegang peranan, tapi adik-adik nggak ngerti apa-apa. Ya, Bapak kuliah di UGM tertatih-tatih, tapi Bapak tetap yakin bisa selesai. Sampai dari semester 1, buat sendiri semua sendiri. Bayangkan saja Bapak nggak ngerti apa-apa, dari desa ke kota, di Mulabuh itu dulu zaman tahun 93, nggak ada apa-apa, ke sana kita nggak ngerti apa-apa, tapi yakin, nggak ada pikiran untuk dibuat sendiri. Kalau uang insya Allah ada, tapi tetap yakin kita bisa. Apalagi zaman sekarang adik-adik. Zaman Bapak dulu internet belum ada dengan Pak Helmi, nggak bisa kami browsing. Ya, capek kami pagi sampai sore di perpustakaan hanya untuk mencari sebuah judul yang nggak ketemu-ketemu. Kalau sekarang tinggal ketik, 3 detik kemudian langsung ketemu. Ya, itu cara cari masalah yang paling mudah. Ya, maka untuk mencari masalah perbanyak baca. Perbanyak baca artikel, perbanyak baca skripsi. Mendaur ulang skripsi orang itu baik, tetapi yang lebih baik adalah adik-adik memodifikasi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Modifikasi tentu saja dengan data-data yang ter-up to date. Demikian Pak Helmi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Fit. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ini semacam diskusi aja lah. Silakan. Mariska, Novianti, Desi. Ya, sebelum saya masuk ke situ sebenarnya di latar belakang itu juga namanya juga masalah, Pak. Namanya ya. Latar belakang letaknya di depan. Itu juga masalah. Iya. Latar itu. belakang kan? Ya, tapi letaknya di depan. Iya. Masalah. Artinya begini, kita harus bisa melihat ini secara kritis ya. Yang tidak tertangkap sama orang kita bisa tangkap. Gitu. Ya. Nah itu juga penting. Silakan bertanya yang lain. Nurjalia, Alihar, tadi ada saya lihat. Ya, Atisa,
Muhammad Alihar. Dina, ayo silakan manfaatkan kesempatan momen ini untuk bertanya. Nisa Suryani, silakan. Yes, Alihar ada yang mau ditanyakan? Yang masalah ya, problem, state of the art. Saya ada kirim itu. Nah, mungkin Pak Fit bisa menjelaskan sedikit tentang state of the art. Ya, state of the art. Tadi sebagian sudah sudah Bapak jelaskan ya, apa sebenarnya state of the art itu ya, di mana masalah itu berada ya pada saat tentu saja kita mau mencari atau merumuskan sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi di mana dia berada, seperti apakah dia. Jadi agak susah saya memberikan sebuah aplikasi yang cukup gampang. Saya belum menemukan kata kunci yang mudah, yang cocok untuk EKP ini bagi state of the art-nya itu seperti apa. Sepertinya termute Pak Fit, termute. Nah, jadi agak susah saya bisa menemukan kata kunci state of the art yang lebih vulgar ya. Saya lebih suka memberikan sebuah kata-kata vulgar itu yang bisa dijadikan sebagai contoh ya. Jadi tadi pada saat saya menguraikan bagaimana kita menemukan sebuah masalah dengan contoh yang paling mudah, sehingga di sana kita bisa mengidentifikasi masalahnya dengan cara apa. Tadi sepintas saya sudah memberikan gambaran umum tentang state of the art ya. Semacam itu paling yang bisa saya berikan ya. Saya khawatir nanti jadi salah memberikan state of the art di EKP ini, maksud saya nanti. Jadi ya ke sana nanti ya. Ya, jadi karena kan saya sudah lama sekali saya tidak ngajar di EKP sehingga nggak update lagi saya keilmuan EKP. Jadi jangan sampai. Memang metodologi penelitian itu harus diajarkan oleh bidang ilmu itu sendiri, nggak boleh diajarkan oleh orang lain karena nanti ya itu state of the art-nya nggak dapat maksudnya nanti. Ya, jadi ya itu dia tadi ya state of the art-nya nggak dapat kalau diberikan oleh dosen yang lain kecuali dia sudah prof ya banyak pemahaman state of the art-nya yang lebih baik. Ya, gitu Pak Elmi paling ya. Ya. Oke, silakan saya beri kesempatan Desi. Siapa aja nih? Ya, silakan Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina mau bertanya. Ya. Kan di situ kata Bapak kan yang paling masalah itu di latar belakang. Nah, dia mau bertanya, bagaimana agar latar belakang kita itu cepat diterima gitu, Pak? Oke. Cepat diterima oleh dosen pembimbing ya. Saya kira itu. Iya, Pak. Ya. Silakan Pak Fit. Baik. Agar latar belakang cepat diterima oleh dosen pembimbing ya. Ya, kamu datanglah ke dosen pembimbing, jangan lupa bawa beras 10 kilo. Enggak, kan itu kata kunci kita bukan di sana. Nah, kan tadi kita bicara latar belakang. Bagaimana kita menulis sebuah latar belakang ya? Gimana kita cara menulis? Sebentar, ada telepon biar enggak menunggu dia. Saya ngajar sebentar ya Pak Ria. Nanti saya telepon ya. Mungkin 5 menit lagi lah. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa membuat latar belakang yang baik? Pada saat kita menulis, maka yang pertama yang harus kita temukan tadi kan kita harus mendapatkan fenomena-fenomena kesenjangan tadi kan. Gunakan semua indera adik-adik untuk menangkap fenomena. Banyaklah membaca untuk menangkap fenomena. Banyaklah ikut-ikut kegiatan-kegiatan seminar untuk mendapatkan fenomena-fenomena isu-isu terkini ya. Isu-isu terkini, metode-metode terkini biasanya menjadi up to date, itu yang membuat penelitian itu menjadi lebih bagus. Bukan dilihat dari di mana penelitian itu dilakukan. Bukan dilihat dari besarnya sebuah penelitian itu, tetapi seberapa
baik kita menulis. Penelitian yang baik itu pada saat dibaca, pada saat adik-adik EKP. Kalau adik-adik baca punya bapak, adik-adik paham, berarti bapak sudah menulis dengan baik. Tetapi kalau adik-adik baca punya bapak, adik-adik nggak paham, berarti bapak belum bisa menulis dengan baik. Ya, makanya tadi disuruh bimbing oleh dosen sendiri karena untuk S1. Maka kalau S2 mungkin sudah ada gambaran. Nah, gimana bisa diterima? Tulislah, menguraikan latar belakang itu dengan baik yang di dalamnya setiap kita bilang, saya haus, saya harus minum, saya sudah berdiri 3 jam di sini belum minum sehingga saya haus. Ah, bohong Bapak, Bapak bilang haus, tapi wajah Bapak masih berseri-seri. Maka kita bisa menguraikan definisi haus itu apa, ciri-ciri orang haus itu apa. Haus itu kita sampaikan, kalau haus ini terus berkelanjutan, lama-kelamaan saya bisa gemetaran, lama-kelamaan saya bisa pingsan. Dari 1.000 orang yang pingsan, ada 987 orang yang pingsan karena kehausan. Nah, menguraikan itu berarti kita sudah menguraikan fakta empiris yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Ya, oleh orang, karena apa, orang teknik selalu bicara seperti itu. Sudah jadi kalau adik-adik menulis dengan cara itu, Bapak yakin setiap argumentasi yang kita sampaikan selalu diperkuat dengan fakta empiris yang sudah dilakukan penelitian oleh orang lain, kajian-kajiannya, kemudian ditambah lagi dengan pendapat para ahli yang tentu saja sudah dipublish di mana-mana. Nah, sekarang sehingga nanti baru kita ingin selesaikan apa? Ya, tadi pertanyaan Pak Helmi, state of the art, ya, tentu kita harus bisa mencari perbedaan kajian kita dengan perbedaan kajian kita dengan orang lain. Kalau orang lain sudah pernah menyelesaikan bahwa menyelesaikan haus itu dengan cara minum menggunakan pipet, ya paling tidak kita menyelesaikan minum tidak pakai pipet lagi lah kehausan tadi. Jadi saya susah menemukan cocok case tadi karena sudah lama tidak membaca ilmu EKP. Itu yang saya bilang tadi, Pak. Agak susah saya menemukan state of the art, ya. Intinya selama penelitian kita jelas bedanya, tingkat kebaharuannya menjadi lebih baik. Belum pernah ada orang teliti, belum pernah, sudah ada orang teliti, tetapi ada pembaharuan yang kita lakukan baik dari sisi metode, terutama metodenya sudah beda, ya lebih lagi ternyata ada penggabungan berapa metode, ya mungkin itu sudah dianggap menjadi lebih baik. Biasanya seperti itu, Dek. Kalau Adik menulis, tulis saja, jangan khawatir diterima atau tidak diterima. Kita selalu bilang, saya takut nulis, takut tidak diterima. Ketemu aja belum? Ya, buat dulu. Seringkali, alah takut saya nanti nggak diterima oleh Pak Helmi. Ayo tulis, ketemu Pak Helmi, Pak saya sudah nulis 10 paragraf ini Pak, atau 2 paragraf. Coba menurut Bapak gimana? Kan Pak Helmi kan nggak langsung, apa nih kamu tulis, dibuangnya kan nggak, pasti dia baca. Nah, jangan sampai adik-adik nggak nulis, adik-adik kopas punya orang, adik-adik masukkan ke situ, pasti Pak Helmi suruh baca. Kalian sudah baca, setiap yang kita tulis baca dulu, sehingga kita paham. Nah, sehingga nanti itu, kalau adik-adik yang ditanya itu, yang adik-adik tulis paham betul, pada saat terjadi diskusi dengan dosen pembimbing, ya nggak ada masalah, itu pasti pembimbing akan terima. Bapak pernah membuat rekor membimbing itu 2 bulan bisa sidang mahasiswa, ya. Ya, karena mengapa? Ya keyakinan mahasiswa itu setiap saat dia ketemu bisa selesai, ya. Demikian ya, dari ya. Perlu keyakinan juga, ya, perlu keteguhan dan disiplin. Oke, Nisa nampaknya mau bertanya, ya. Iya, Pak. Bapak, ini Fitriadi lagi ini. Oh ya. Oke, saya jelaskan dulu yang lainnya. Jadi dalam kita menulis, saya tambahkan di dalam paragraf pertama di latar belakang itu adalah ide utama. Misalnya contoh investasi dan kemiskinan atau investasi dan pertumbuhan tadi kan. Nah, letakkan dia pada awal mula kita menulis. Ya biasa orang menulis kan susah, kalimat pertamanya apa ya? Indonesia merupakan ini itu atau Aceh Barat merupakan, selalu mulai dari tidak. Kalimat pertama adalah menyangkut ide utama dari isu yang ingin kita angkat. Ya, betul. Kemudian kalimat berikutnya menjelaskan kalimat pertama tadi. Ya.
Kalau kalimat kedua belum clear, maka ada kalimat ketiga supaya kalimat pertama clear. Masih kurang juga, tambah menjadi kalimat 4, 5 dan seterusnya, sehingga menjadi satu paragraf. Iya. Jadi paragraf pertama pada latar belakang, pada awal mula kita menulis merupakan isu utama, yang gagasan utama, ide utama yang ingin kita angkat. Ide saya tadi apa? Investasi dan kemiskinan. Itu tulis itu. Ya. Baru jelaskan. Kalau perlu tambah pendapat ahli bahwa investasi itu ternyata memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang dikatakan ekonomi tumbuh ini, kita jelaskan lagi adalah tambahan barang dan jasa. Tambahan barang dan jasa itu dilakukan oleh tenaga kerja. Kalau ada orang kerja, itu jelaskan sampai clear, kembali lagi kepada investasi. Untuk menambah tenaga kerja, maka diperlukan investasi. Menambah tenaga kerja artinya mengurangi pengangguran. Mungkin di situ letaknya kemiskinan. Nah, itu diceritakan. Kalau perlu tambahkan bukti seperti penelitian si Polan di daerah Cirebon atau Tangerang, bahwa di sana hubungan yang signifikan antara investasi dengan pengangguran. Tambahkan. Jadi memperkuat argumen pertama. Jadi ingat bahwa setiap awal kalimat di tiap paragraf merupakan gagasan utama dari paragraf itu. Sedangkan kalimat pertama di awal latar belakang itu adalah menggambarkan ide keseluruhan yang ingin kita. Itu lebih mudah triknya. Jadi bukan nanti menulis setiap mulai Indonesia merupakan negara agraris, negara kepulauan. Langsung saja kepada pokok masalah kita. Straight to the point. Saya kira itu ya. Oke, silakan Nisa. Mungkin Pak Fit sudah bisa mendengar. Ya, baik. Ya, sebenarnya Nisa tadi, ya baik. Sebenarnya Nisa tadi mau tanya yang sudah dijawab sih sama Pak Helmi. Nisa mau tanya kan, kita misalnya nih, kita udah menemukan topik ataupun masalah yang ingin kita teliti, Pak, kan? Iya. Nah, jadi kan kita bingung nih, banyak dari peneliti bingung awal dari kalimat mulai menulis di latar belakang itu apa gitu. Makanya Nisa mau tanya, tadi udah jawab sama Pak Helmi. Betul, sudah dijelaskan. Ya, tulis aja, nggak usah takut. Yang penting jangan mengulang apa yang pernah ditulis oleh orang, ya kan. Yang paling banyak orang muncul kalau kalian browsing itu era globalisasi. Itu selalu Indonesia adalah, jangan begitu. Kita sedang membuat penelitian tentang apa? Tentang kajian tentang apa tadi, investasi, ya. Bicaralah investasi di awal. Jadi mulailah dengan investasi, dengan gambaran umumnya, terus kerucutkan. Kalau apa yang terjadi terhadap investasi itu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, kaitannya apa yang mau kita kejar, bukan mau kita kejar, apa yang menjadi fokus kita dalam penelitian itu, ya terus kita kerucutkan lebih baik, ya. Begitu. Pak Helmi, saya mungkin harus menemani teman saya Pak Ari Saputra berkunjung, ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya harus berikan slide ini untuk adik-adik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, jadi jika ini terkait dengan ini, jika Anda membicarakannya, itu mimpi. Jadi jangan banyak ngomong, itu mimpi aja orang yang banyak ngomong. Jika Anda membayangkannya, sudah mulai membayangkan ya, bukan ngomong-ngomong doang, tapi itu mungkin. Tetapi yang lebih baik lagi, jika Anda menjadwalkannya, melakukannya, menjadwalkannya, itu real, itu nyata. Ya, silakan adik-adik lakukan seperti itu ya. Terima kasih dari saya, dari Bapak. Mohon maaf Bapak pingin sekali bergabung terus karena nanti harus ada orang meninggal di Singapura, alumni bersama dengan Pak Ri akan ke sana. Demikian Pak Helmi, mohon maaf tidak bisa bergabung sampai selesai. Ya. Baik, terima kasih. Ya, salam buat teman-teman di sana Pak Fit ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik, terima kasih adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live Pak Helmi ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Baik, dari pencerahan yang luar biasa tadi dari Pak Ari ya, Pak Fitri ya, Pak Fitriadi, bagaimana menulis. Ini nggak sulit ya menulis itu.
Mungkin kita tidak perlu panjang lebar, praktek saja. Kira-kira sudah terbayang ya apa yang mau ditulis. Yang pertama, pastikan Anda minatnya kemana. Minatnya kemana? Saya tadi ke makro, saya coba angkat. Kemudian di dalam makro itu topik namanya kan banyak sekali di situ. Ada pengangguran, ada inflasi, ada investasi di situ. Kemudian ada moneternya ada juga di dalam makro itu. Nah, Anda pilih salah satu itu. Nah, kalau sudah ada daya tarik situ, cari variabel itu, baca jurnalnya, maka akan Anda temukan masalah. Baca jurnal, kemudian lihat data-data. Cara melihatnya ya lihat yang beda tadi. Beda tadi, misalnya ini investasinya tinggi, kok ekonominya nggak tumbuh. Misalnya di BLT, bantuan langsung tunai, atau beras raskin. Kenapa nggak reda-reda angka kemiskinannya naik turun, atau angka kemiskinannya kok stabil gitu? Harusnya ada stimulus itu, harusnya turun. Kan itu tidak normal, tidak sejalan dengan yang seharusnya diharapkan dalam teori. Nah, ada satu kondisi yang kadang-kadang relevan kita, tetapi secara normanya atau secara teori kalau dalam bahasa ekonomi itu tidak benar. Misalnya tadi kan yang tidak normal itu justru yang kita anggap lain ya. Kadang secara angka tadi kan, secara angka belum tentu menunjukkan bahwa itu benar. Itu juga bisa. Maka kita merujuk pada teori. Seperti tadi kan yang tidak pakai baju sendiri, tapi kita kumpulkan yang tidak pakai baju itu banyak, tetap dia masih salah. Karena apa? Ada teori, ada normanya yang teorinya kalau kita pegang di mikro, makro atau apa, kebijakan publik dan lain sebagainya. Jadi ingat kita menulis itu kalimat pertama itu penting. Setiap paragraf ada kalimat pertama di awal paragraf itu juga penting. Jadi paragraf pertama itu mencerminkan kalimat pertama itu mencerminkan keseluruhan ide yang ingin kita tampilkan. Kemudian ada paragraf kedua itu menunjukkan sub. Paragraf ketiga sub juga. Jadi sampai 5, 6 paragraf, 7 paragraf sudah cukup, tidak usah panjang-panjang. Sudah mengkerucut, menggambarkan apa potensi masalahnya. Maka selesailah latar belakang itu. Oke, sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, dalam latar belakang yang konkret ada rujukan referensi. Rujukan kita apa? Jurnal boleh, buku boleh. Harus sistematis. Harus berurut ya. Sistematis ditulis, kemudian ada teori yang bisa menjelaskan. Teori tadi saya coba menjelaskan melalui teori investasi. Teorinya bunyinya begini. Investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Atau teori lainnya, investasi meningkat akan menciptakan lapangan kerja. Itu kan teori makronya. Baru kita periksa data-datanya. Ada beda nggak di situ? Ternyata beda dengan teorinya. Investasinya kita periksa angkanya, ternyata penganggurannya tinggi. Itu juga masalah. Coba di mikro, demand supply. Kan gitu kan? Ada permintaan dan penawaran. Ada teori biaya. Juga topik-topik yang menarik untuk kita lihat. Nah, untuk menggambarkan masalahnya apa, maka lihat di jurnal. Lihat jurnal terkini, apa masalah yang sedang up to date. Masalah up to date sekarang adalah kenaikan harga tinggi.
Kenapa ya di masa pandemi ini harganya tinggi? Periksa. Ada problem kesehatan. Oke, orang tidak sehat tidak bisa berproduksi. Atau ada orang sehat tapi tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, kelangkaan barang. Seperti itu. Ya, diperiksa lagi, diteliti. Semua itu harus dipaparkan dengan satu isu yang jelas. Sehingga masalah yang akan kita angkat nantinya konkret. Ya. Oke, pertanyaan penelitian itu merupakan rumusan masalah yang disampaikan Pak Fi tadi. Jadi setiap masalah itu harus kita munculkan dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana peranan atau kontribusi investasi terhadap turunnya angka kemiskinan? Bagaimana kontribusi atau peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah ada hubungan antara investasi dengan pengangguran? Apakah ada hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi? Bagaimana hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi? Kita harus jawab itu. 3 saja pertanyaannya sudah bisa menjadi sebuah skripsi. Jadi semua pertanyaan itu dijawab. Sebelum kita menjawab itu, kita harus cari teorinya. Itu di bab 2. Setelah kita dapat teorinya, maka kita konstruksi dalam kerangka penelitian. Itu juga di bab 2. Kemudian kita bikin dugaan. Karena kita sudah ada teori, sudah ada gambaran masalah, maka bikin satu dugaan. Mungkin ada hubungan. Diduga ada hubungan. Masih mungkin ya. Diduga ada hubungan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Diduga ada hubungan investasi dengan pengangguran. Nah, dugaan ini kan harus dibuktikan. Pertanyaan harus dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Maka gunakan metode. Jelaskan itu di bab 3 di metode penelitian. Apa data yang relevan untuk menjawab itu? Maka kita perlu data. Bagaimana metode cara menjelaskannya? Apakah metode kualitatif atau kuantitatif? Apakah dengan metode kedua-duanya yang disebut dengan mixed method? Kita campurkan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi ini sebenarnya proposal. Ada selesai kan? Kalau dibicarakan sekitar 10 menit sudah siap proposal penelitiannya. Nah begitu penelitian dalam skripsi yang Anda bikin. Tips setiap paragraf mengandung ide pokok. Itu tadi saya simpulkan lagi. Ide pokok tersebut upayakan tidak bercampur dengan ide pokok paragraf sebelumnya. Jadi setiap paragraf itu berbeda-beda ide pokoknya. Tetapi antar paragraf itu berkesinambungan. Ada hubungan, tetapi tidak bercampur. Kemudian ada kebaruan. Kebaruan di data. Jangan gunakan data-data yang lama. Melihat masalah yang baru adalah dengan data yang baru. Melihat masalah di 2021 atau di 2020 adalah melihat data-data yang tersedia sekarang ini. Jangan melihat data masalah sekarang ini dengan merujuk pada data tahun 1980. Seperti itu ya. Kemudian ini yang paling sering terjadi, tata bahasa yang baku. Subjek predikatnya harus jelas. Pedoman umum ejaan
bahasa Indonesia itu digunakan. Sekarang ada aplikasinya, Anda bisa install saja. Bagaimana menulis huruf kapital, bagaimana menulis kata di atas, dipisah atau disambung. Itu diperhatikan sekali kita dalam menulis. Diambil, di sana, ditempatkan, dilakukan. Itu bagaimana disambung atau dipisah. Didahului, di apa lagi, dan seterusnya. Nah, penggunaan tanda bahasa ini juga ada pada tanda baca. Titik, setiap titik itu ada spasi. Nah, itu juga diperhatikan. Dan pembimbing akan melihat itu. Nah, tentunya harus ada komunikasi yang bagus. Hal-hal yang bersifat teknis, misalnya seperti tadi ya, tata bahasa yang sudah Anda pelajari sebelumnya, itu gunakan dengan baik. Kemudian penggunaan referensi, gunakan referensi jurnal. Kemudian grammarnya ya, grammar apa, tata bahasa, kata kerja, kata benda, kemudian kata keterangan itu bagaimana menulisnya, pelajari kembali. Nah, nanti saya juga tunjukkan itu baik ya. Oke, ini tips. Nah, setiap paragraf itu mengandung ide pokok. Contohnya seperti ini. Nah, dia kan peranan tenaga kerja pertanian Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja tidak terbantahkan memiliki kontribusi. Oke. Ini kan dia mau cerita tenaga kerja ya. Nah, coba lihat kalimat ini. Bagaimana menurut Anda kalimat ini? Terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Harusnya di sini sudah titik saja nih. Terlalu panjang. Jadi setiap kalimat itu tidak perlu panjang-panjang sekali, tetapi efektif, membuat kalimat yang efektif. Karena kalimat yang terlalu panjang akan membingungkan orang membacanya. Buat saja pendek, tapi jelas subjek dan predikatnya. Oke, ini mana subjeknya? Peranan tenaga kerja Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja tidak terbantahkan. Ini masih belum ada subjeknya kan? Seperti itu. Jadi jelas. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan selama 2 dasawarsa. Perekonomian Indonesia mengalami. Perekonomian Indonesia itu subjek, mengalami pertumbuhan itu predikatnya dalam 2 dasawarsa keterangan waktu. Jelas sudah jadi satu kalimat. Jadi buat kalimat yang tata bahasanya bagus ya. Oke. Nah, ini dia ide pokok per paragraf. Misalnya paragraf pertama, ini ide pokoknya. Ini fenomena umum, ini fenomena khusus. Jadi dalam satu paragraf ini seperti ini. Bila perlu diberikan referensi. Di akhir, bila perlu disimpulkan. Di akhir paragraf saja. Nanti baru masuk paragraf keduanya. Tujuannya apa? Supaya connect dengan ide paragraf kedua. Jadi harus koheren. Oke. Nah, ini coba Anda pelajari dan coba dipraktekkan. Kirimkan ke saya waktu 1 minggu ya. Pertama cari isunya, topiknya apa yang ingin Anda bahas, kemudian apa variabelnya. Variabel tadi contohnya investasi dan kemiskinan, antara 2 itu. Dan pengangguran ya. Tapi jangan itu lagi. Coba cari yang lain. Jangan itu lagi ya. Coba cari yang lain, ada di publik, infrastruktur, ada dana desa, ada dinamika harga komoditas pertanian, dan kaitkan dengan agro dan marine industri. Jangan lupa itu. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup?
Silakan. Desi, Nurjalia, Faras, yang bertanyakan. Pak, kalau inflasi termasuk komponennya, Pak? Inflasi termasuk Komponen kayak investasi tadi, Pak. Ini variabelnya. ya, termasuk variabel. Masuk Komponen. variabel. Jadi topiknya itu Anda bisa topik besar, oke, inflasi. Nah, inflasi itu kemana Anda mau lihat? Apa dari sisi tenaga kerja atau dari sisi moneter? Banyak bisa Berarti dikaitkan. kalau inflasi itu termasuk pengaruh harga, Pak? Ya. Inflasi itu adalah kenaikan harga, kan gitu dia. Kenaikan harga, ya. Ya. Kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Kenaikan harganya seperti kata Pak Pi tadi, bisa mengganggu nggak stabilitas ekonomi? Kalau dia mengganggu, ini masalah. Kalau dia mengancam, ini masalah. Nah, begitu kan? Nah, jadi lihat relevansinya. Inflasi biasa dikaitkan dengan barang yang diminta, itu mikro. Inflasi dikaitkan dengan jumlah uang yang beredar, itu moneter. Jadi topiknya inflasi. Tetapi dari mana Anda mau lihat? Nah, jadi bisa dari inflasi ini bisa 10 judul skripsi loh. Ya kan? Inflasi dengan harga-harga pertanian misalnya. Dan demand, supply-nya. Mikro aja. Ekonomi pertanian. Atau inflasi menyebabkan disparitas pendapatan antar daerah, itu regional. Ada kesenjangan. Kesenjangan, harga di sana mahal, harga di sini murah. Itu kan regional. Jadi dari mana masuk? Jadi satu topik, itu topiknya inflasi tadi. Topik pengangguran, oke, dari mana masuknya? Terserah. Bagaimana cara melihat pintu masuk itu, entry point-nya itu, perkuat literasi, baca jurnal. Oke, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kalau panjang-panjang nanti Anda tidak bisa menulis lagi, nanti bisa terhambat. Silakan ditanyakan lagi. Oke, sudah dapat satu tadi topik inflasi, pengangguran, banyak tadi kan. Mau kaitkan dengan apa inflasi itu? Baik, yang menarik kuliah kali ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan yang lain? Ya, jika tidak ada, kita akhiri ya. Kita foto sekali lagi sebagai absensi kita hari ini. Oke, Oke, saya kira sekian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya, semoga mudah-mudahan bisa tulis ya. Nanti saya kasih linknya. Tadi coba nanti ini kan masih ada waktu kita. Anda bedakan apa itu penelitian deduktif dan induktif, apa itu kualitatif dan kuantitatif. Saya kira dituliskan untuk minggu depan sebelum masuk Anda sudah siap latar belakangnya. Cari isunya, banyak membaca ya. Oke.